Mentari pagi menembus celah gorden, menyinari wajah damai Luna yang masih terlelap. Aroma kopi yang baru diseduh mulai menyeruak dari dapur. Pertanda Arya, suaminya, sudah bangun. Luna menggeliat. Senyum tipis terukir di bibirnya. Kehidupan pernikahannya dengan Arya, setidaknya di awal, terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka bertemu di sebuah pameran seni. Luna sebagai desainer grafis lepas yang sedang memamerkan karyanya, dan Arya, seorang arsitek muda yang tertarik pada detail dan estetika. Percikan itu langsung terasa. Arya adalah pria yang lembut, perhatian, dan memiliki selera humor yang membuat Luna selalu tertawa. Luna bukanlah wanita yang lahir dari keluarga berada. Sejak remaja, ia sudah terbiasa mandiri. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan ibunya yang harus berjuang keras membesarkannya. Pengalaman itu membentuk Luna menjadi pribadi yang gigih, pekerja keras, dan sangat menghargai setiap rupiah yang ia hasilkan. Ia membangun karirnya dari nol, dengan bakat dan ketekunan. Studio desain grafis kecilnya, yang ia kelola dari apartemen sewanya, perlahan tapi pasti mulai dikenal. Ia bangga dengan kemampuannya berdiri di atas kaki sendiri, sebuah prinsip yang ia pegang teguh. Di sisi lain, Arya adalah kebalikan dari Luna dalam banyak hal. Ia adalah putra tunggal dari keluarga terpandang dan kaya raya. Ayahnya seorang pengusaha properti sukses, dan ibunya, Bu Ratna, adalah sosialita yang memiliki jaringan luas. Arya tumbuh dalam kemewahan, namun di balik itu, ia adalah sosok yang sangat patuh pada ibunya. Kepatuhan ini bukan tanpa alasan. Sejak kecil, Bu Ratna selalu menanamkan bahwa dialah satu-satunya yang bisa diandalkan, satu-satunya yang tahu apa yang terbaik untuk Arya. Setiap keputusan besar dalam hidup Arya, mulai dari pilihan sekolah, jurusan kuliah, hingga bahkan warna cat kamarnya, selalu melalui persetujuan Bu Ratna. Arya tidak pernah memberontak. Ia hanya mengangguk dan mengikuti, meyakini bahwa ibunya hanya menginginkan yang terbaik. Bu Ratna. Nama itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk Luna berdiri, bahkan sebelum konflik besar meletus. Bu Ratna adalah arketipe wanita kaya raya yang kikir. Ia memiliki aset di mana-mana, rumah mewah, apartemen, saham di berbagai perusahaan. Namun ia hidup seolah-olah setiap sen adalah harta karun yang tidak boleh disentuh. Ia akan mematikan lampu di siang hari, membatasi penggunaan AC, dan bahkan menghitung jumlah butir beras yang dimasak. Kekikirannya bukan hanya soal uang, tapi juga soal kendali. Ia percaya bahwa dengan mengontrol setiap pengeluaran, ia mengontrol kehidupan orang-orang di sekitarnya. Di balik penampilannya yang elegan dan senyum manis di acara-acara sosial, Bu Ratna adalah seorang manipulator ulung. Ia tahu bagaimana memainkan emosi, bagaimana memutarbalikkan fakta, dan bagaimana membuat orang lain merasa bersalah atau berhutang budi padanya. Pernikahan Luna dan Arya berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Bu Ratna, tentu saja, mencoba mengatur segalanya, mulai dari daftar tamu hingga menu makanan. Luna dan Arya harus berjuang keras untuk menegaskan keinginan mereka sendiri, meskipun pada akhirnya beberapa keputusan tetap harus mengalah pada Bu Ratna demi kedamaian. Luna ingat bagaimana Bu Ratna bersikeras agar mereka hanya menyewa gaun pengantin yang paling murah, padahal ia mampu membeli gaun desainer ternama. Buat apa buang-buang uang untuk sehari saja? Katanya dengan nada meremehkan, di depan Luna. Arya hanya bisa menatap Luna dengan tatapan minta maaf. Tidak berani membantah ibunya. Setelah menikah, keputusan untuk tinggal bersama menjadi topik hangat. Arya memiliki sebuah rumah minimalis modern di pinggir kota, yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebagai arsitek. Rumah itu adalah impiannya, hasil dari tabungan dan proyek-proyek besar yang ia tangani. Namun, Bu Ratna selalu mengklaim rumah itu sebagai miliknya. Itu kan uang yang ibu berikan untuk DP-nya. Atau, kalau bukan karena ibu, kamu tidak akan punya proyek besar itu. Adalah kalimat-kalimat yang sering ia lontarkan. Luna tahu itu tidak sepenuhnya benar. Arya memang mendapat dukungan finansial dari orang tuanya di awal karir. Namun rumah itu murni hasil jerih payahnya. Meski demikian, Luna dan Arya memutuskan untuk tinggal di rumah itu karena mereka ingin memiliki ruang sendiri,
jauh dari intervensi Bu Ratna yang terlalu sering jika mereka tinggal di rumah orang tua Arya. Awalnya, kehidupan di rumah baru terasa indah. Luna mendekorasi rumah dengan sentuhan artistik, mengubahnya menjadi hunian yang nyaman dan penuh karakter. Arya bahagia melihat Luna betah dan bersemangat. Namun, benih-benih konflik mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Bu Ratna sering datang berkunjung, awalnya hanya seminggu sekali, lalu 2 kali, hingga hampir setiap hari. Kunjungannya bukan sekadar silaturahmi. Ia datang untuk mengawasi. Luna, kenapa AC-nya menyala terus? Listrik mahal, nak. Tegur Bu Ratna suatu sore, saat Luna sedang mengerjakan desain di ruang kerja. Hanya sebentar, Bu. Saya kepanasan. Jawab Luna sopan. Kan bisa pakai kipas angin. Hemat itu penting. Luna, kamu harus belajar mengelola uang dengan baik. Lanjut Bu Ratna, tanpa peduli Luna sedang sibuk. Gesekan-gesekan kecil ini mulai merayap ke setiap aspek kehidupan rumah tangga. Bu Ratna mulai mengomentari makanan yang dimasak Luna. Kenapa masak daging? Mahal sekali. Sayur saja cukup. Ia bahkan pernah menggeledah kulkas dan membuang beberapa bahan makanan yang menurutnya terlalu mewah atau tidak perlu. Luna mencoba bersabar, mengingat Bu Ratna adalah ibu mertuanya. Masalah keuangan menjadi titik gesekan paling sering. Luna, yang terbiasa mandiri, selalu mengatur keuangannya sendiri. Namun, Bu Ratna mulai mencampuri. Ia meminta Luna untuk menyerahkan semua tagihan rumah tangga kepadanya, dengan alasan agar lebih teratur. Awalnya Luna menolak, tetapi Arya membujuknya. Turuti saja, sayang. Ibu kan cuma mau bantu, kata Arya, dengan nada lelah. Luna akhirnya mengalah, namun ia merasa tidak nyaman. Bu Ratna mulai membatasi uang belanja bulanan, bahkan untuk kebutuhan dapur. Luna harus mencatat setiap pengeluaran dan melaporkannya kepada Bu Ratna. Jika ada yang tidak sesuai, Bu Ratna akan menginterogasi Luna seperti seorang tersangka. Ini apa, Luna? Beli sabun mandi merek ini? Kan ada yang lebih murah. Bu Ratna menunjuk daftar belanjaan dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian. Itu sabun yang biasa saya pakai, Bu. Cocok untuk kulit saya, jawab Luna, mencoba menahan emosi. Cocok-cocok. Pemborosan saja. Mulai sekarang, beli yang merek X saja. Ibu sudah beli banyak stok di rumah, perintah Bu Ratna, tanpa bisa dibantah. Arya, yang seharusnya menjadi pembela Luna, justru sering menghindar. Ketika Bu Ratna mulai mengintervensi, Arya akan pura-pura sibuk dengan ponselnya, atau mendadak ada telepon penting dari klien. Jika Luna mencoba mengadu atau meminta pembelaan, Arya hanya akan menghela napas. Sudahlah, sayang. Ibu kan sudah tua. Biarkan saja. Dia kan ibuku. Adalah mantra yang selalu ia ucapkan. Luna mulai merasa sendirian dalam menghadapi dominasi Bu Ratna. Ia mencintai Arya, tapi kepasifan Arya terhadap ibunya mulai mengikis kebahagiaan mereka. Ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan ketat seorang mertua yang kikir dan manipulatif. Benih-benih konflik itu terus tumbuh, menunggu waktu untuk meledak dan menghancurkan segalanya. Gesekan-gesekan kecil yang awalnya Luna anggap sebagai adaptasi dalam rumah tangga, perlahan berubah menjadi pola dominasi yang mencekik. Bu Ratna tidak hanya sekadar memberi saran, ia memberi perintah. Dan perintah-perintah itu selalu berlandaskan pada satu filosofi tunggal, penghematan ekstrim, bahkan untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Kekikiran Bu Ratna bukan lagi sekadar kebiasaan, melainkan sebuah ideologi yang harus dipatuhi semua orang di sekitarnya, terutama Luna. Setiap pagi, Bu Ratna akan tiba di rumah Arya dan Luna sebelum jam 8. Seolah-olah ia adalah mandor yang datang untuk memeriksa proyek. Ia akan langsung menuju dapur, membuka kulkas, dan memeriksa isinya. Luna, kenapa ada 2 botol saus tomat? Bukankah 1 sudah cukup? Ini pemborosan, tegurnya suatu pagi. Padahal salah 1 botol adalah sisa yang hampir habis. Luna hanya bisa menghela napas. Ia sudah mencoba menjelaskan,
Tapi Bu Ratna selalu punya argumen balasan yang tak terbantahkan, yang intinya selalu sama. Ibu lebih tahu. Pengelolaan uang belanja menjadi arena perang utama. Bu Ratna bersikeras untuk memegang kendali penuh atas semua pengeluaran rumah tangga. Ia bahkan meminta Luna untuk menyerahkan kartu debitnya, dengan alasan agar lebih mudah mengontrol. Luna tentu saja menolak keras. Bu, saya punya penghasilan sendiri. Saya bisa mengelola keuangan saya, katanya, mencoba tetap tenang. Namun, Bu Ratna tidak menyerah. Ia mulai meracuni pikiran Arya. Arya, istrimu itu boros sekali. Lihat saja, dia beli baju baru terus, padahal lemari sudah penuh. Uangmu habis untuk gaya-gayaan dia, bisik Bu Ratna pada Arya. Padahal Luna hanya membeli 1 atau 2 potong pakaian yang memang dibutuhkan untuk pekerjaannya. Arya, yang selalu ingin menghindari konfrontasi dengan ibunya, mulai menekan Luna. Sayang, bisakah kamu sedikit lebih hemat? Ibu khawatir dengan pengeluaran kita, kata Arya suatu malam, dengan nada hati-hati. Luna merasa sakit hati. Ia bekerja keras, dan ia tidak pernah menghamburkan uang. Justru ia sering membantu Arya dengan beberapa pengeluaran tak terduga. Akhirnya, Luna terpaksa berkompromi. Bu Ratna tidak memegang kartu debitnya, tetapi ia harus membuat laporan keuangan harian yang sangat rinci. Setiap struk belanja harus disimpan, setiap pengeluaran kecil harus dicatat. Jika ada selisih Rp1.000 saja, Bu Ratna akan menginterogasi Luna selama berjam-jam, seolah-olah Luna adalah seorang pencuri. Ini untuk apa? Kenapa tidak ada struknya? Jangan-jangan kamu sembunyikan uangnya, tuduhnya. Luna merasa terhina. Ia tidak pernah mencuri sepeser pun dalam hidupnya. Kekikiran Bu Ratna merambah ke hal-hal yang paling mendasar. Ia membatasi penggunaan air, listrik, dan gas. Mandi tidak boleh lebih dari 5 menit. Lampu harus dimatikan begitu seseorang keluar dari ruangan. AC hanya boleh menyala di malam hari, dengan suhu minimal 26 derajat Celcius. Bahkan untuk makanan, Bu Ratna sangat ketat. Daging hanya boleh seminggu sekali. Ikan 2 kali. Sisanya sayur dan tempe tahu saja. Itu lebih sehat dan murah, katanya. Luna, yang terbiasa makan makanan bergizi untuk menjaga staminanya, merasa lemas. Ia sering diam-diam membeli makanan tambahan atau camilan di luar, dan menyembunyikannya dari Bu Ratna. Dominasi Bu Ratna tidak berhenti pada masalah keuangan. Ia mulai mengintervensi setiap aspek kehidupan pribadi Luna dan Arya. Ia akan mengomentari pakaian Luna, gaya rambutnya, bahkan teman-teman Luna. Temanmu itu terlalu bebas. Luna, jangan terlalu sering bergaul dengan mereka, katanya suatu hari, setelah Luna pulang dari pertemuan dengan teman-teman lamanya. Luna merasa privasinya benar-benar terenggut. Yang paling menyakitkan bagi Luna adalah bagaimana Bu Ratna berhasil mengendalikan Arya. Arya, yang dulu begitu mandiri dan berani mengambil keputusan, kini seperti boneka yang digerakkan oleh ibunya. Setiap kali Luna mencoba berbicara dengan Arya tentang masalah ini, Arya selalu merespons dengan cara yang sama. Sayang, ibu tidak bermaksud begitu. Dia hanya khawatir. Dia kan ibuku. Dia sudah membesarkanku sendirian setelah ayah meninggal. Kita harus menghormatinya. Luna tahu bahwa Bu Ratna memang seorang janda, dan ia telah membesarkan Arya dengan susah payah. Namun, itu tidak berarti Bu Ratna berhak mengendalikan hidup mereka sepenuhnya. Suatu malam, Luna mencoba berbicara serius dengan Arya. Arya, aku tidak tahan lagi. Ibu terlalu ikut campur. Aku merasa seperti tidak punya privasi di rumah ini. Aku merasa seperti pembantu, bukan istrimu. Arya menghela napas panjang. Aku tahu, sayang. Aku juga merasa tidak nyaman. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dia ibuku. Aku tidak bisa membantahnya. Kamu bisa membela istrimu. Kamu bisa bicara padanya, menjelaskan bahwa kita sudah dewasa, bahwa kita punya kehidupan sendiri. Luna mencoba menahan air matanya. Arya menggelengkan kepala. Kamu tidak mengerti, Luna. Ibu itu sangat sensitif. Kalau aku membantah,
Dia bisa sakit. Kamu mau aku jadi anak durhaka? Jawaban Arya selalu sama. Selalu berputar pada rasa bersalah dan kewajiban anak. Luna merasa putus asa. Ia mencintai Arya. Tapi ia mulai ragu apakah cinta itu cukup untuk menahan semua tekanan ini. Ia merasa Arya tidak pernah benar-benar memihaknya. Tidak pernah benar-benar melindunginya. Bahkan dalam hal-hal kecil, dominasi Bu Ratna sangat terasa. Luna suka menanam bunga di halaman belakang. Hobinya sejak kecil. Suatu hari, ia membeli beberapa pot bunga baru dan pupuk. Bu Ratna melihatnya dan langsung marah. Untuk apa buang-buang uang untuk bunga? Itu tidak menghasilkan apa-apa. Lebih baik uangnya ditabung, teriak Bu Ratna. Luna mencoba menjelaskan bahwa itu adalah hobinya. Cara ia melepas penat. Tapi Bu Ratna tidak peduli. Ia bahkan mengancam akan membuang semua tanaman Luna jika Luna tidak berhenti. Arya, lagi-lagi, hanya diam. Ia melihat Luna menangis, tapi tidak melakukan apa-apa. Luna mulai merasa terisolasi. Teman-temannya jarang berkunjung karena mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran Bu Ratna yang selalu mengawasi. Luna juga mulai menghindari pertemuan keluarga besar Arya, karena di sana Bu Ratna akan selalu menceritakan keborosan Luna atau ketidakmampuan Luna dalam mengurus rumah tangga, seolah-olah Luna adalah aib keluarga. Arya tidak pernah membela Luna di depan keluarganya. Ia hanya tersenyum canggung atau mengalihkan pembicaraan. Kehidupan pernikahan yang awalnya penuh harapan kini terasa seperti sangkar emas. Luna terperangkap dalam kekikiran dan dominasi Bu Ratna, sementara Arya, sang suami, justru menjadi penjaga sangkar itu, terlalu takut untuk membukakan pintu. Setiap hari, Luna merasa jiwanya terkikis sedikit demi sedikit. Ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam situasi seperti ini? Benih-benih konflik yang awalnya kecil kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang menaungi seluruh kehidupannya, siap untuk menumbangkan segalanya. Ketegangan di rumah itu sudah seperti bom waktu yang siap meledak. Setiap hari adalah latihan kesabaran bagi Luna, dan setiap percakapan dengan Bu Ratna terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Puncaknya datang pada suatu sore yang terik, ketika sebuah insiden kecil memicu ledakan besar yang mengubah segalanya. Luna sedang mengerjakan proyek desain yang sangat penting. Kliennya adalah perusahaan multinasional yang menuntut kesempurnaan dan kecepatan. Untuk itu, Luna membutuhkan perangkat lunak desain terbaru yang harganya tidak murah. Ia sudah menabung dari penghasilan pribadinya, namun masih kurang sedikit. Ia memutuskan untuk menggunakan sebagian kecil dari dana darurat yang ia simpan di rekening bersama dengan Arya. Dana itu memang diperuntukkan untuk hal-hal mendesak, dan Luna yakin ini adalah kebutuhan mendesak untuk menunjang pekerjaannya yang akan membawa keuntungan besar bagi mereka berdua. Tanpa pikir panjang, ia mentransfer sejumlah uang untuk membeli lisensi perangkat lunak tersebut. Sore itu, Bu Ratna datang berkunjung seperti biasa. Ia langsung menuju meja kerja Luna. Matanya menyapu layar komputer Luna yang menampilkan perangkat lunak baru. Apa ini? Kamu beli apa lagi, Luna? Mahal sekali kelihatannya. Tanyanya. Suaranya terdengar curiga. Luna mencoba menjelaskan dengan sabar. Ini perangkat lunak desain baru, Bu. Sangat penting untuk proyek besar saya. Nanti kalau proyeknya berhasil, keuntungannya bisa untuk kita berdua. Keuntungan? Omong kosong. Kamu menghamburkan uang lagi. Dari mana uangnya? Jangan-jangan kamu ambil dari rekening bersama. Bu Ratna langsung menuduh. Matanya menyipit tajam. Luna terkejut. Saya memang pakai sedikit dari dana darurat, Bu. Tapi itu untuk pekerjaan, bukan untuk foya-foya. Saya bisa menggantinya nanti. Mengganti? Omong kosong. Itu uang Arya. Uang anak saya. Kamu tidak berhak mengambilnya tanpa izin. Suara Bu Ratna mulai meninggi, menarik perhatian Arya yang baru pulang kerja. Arya masuk ruang kerja, melihat wajah tegang Luna dan Bu Ratna yang sudah memerah padam. Ada apa ini, Bu? Tanyanya. Suaranya terdengar lelah. Lihat istrimu ini, Arya. Dia mengambil uang dari rekeningmu tanpa izin. Untuk beli barang tidak berguna ini.
Bu Ratna menunjuk layar komputer Luna dengan jari telunjuknya yang gemetar. Luna mencoba membela diri. Arya, aku sudah bilang, ini untuk pekerjaan. Proyek ini penting sekali. Namun, Bu Ratna tidak memberi kesempatan. Ia mulai memfitnah Luna dengan kejam. Dia itu memang mata duitan. Arya, dia hanya ingin menguras hartamu. Dulu dia bilang mau hidup sederhana. Tapi lihat sekarang. Beli ini itu. Tidak pernah puas. Fitnah itu menusuk hati Luna. Ia tidak pernah mata duitan. Ia bekerja keras. Dan ia hanya ingin menunjang karirnya. Bu, itu tidak benar. Luna mencoba menyela. Suaranya bergetar. Diam kamu. Dasar wanita tidak tahu diri. Sudah numpang di rumah anak saya. Masih berani menghamburkan uang seenaknya. Bu Ratna meludah. Kata-katanya seperti belati. Rumah ini milik anak saya. Uang ini uang anak saya. Kamu itu hanya benalu. Luna menatap Arya, berharap suaminya akan membela. Berharap Arya akan mengatakan bahwa uang itu juga miliknya. Bahwa rumah itu adalah rumah mereka berdua. Tapi Arya hanya berdiri mematung, menatap lantai. Tidak berani menatap mata Luna maupun ibunya. Wajahnya pucat pasi. Seolah takut akan kemarahan ibunya. Arya, katakan sesuatu. Pinta Luna, suaranya nyaris berbisik. Arya mengangkat kepalanya sedikit. Menatap Luna dengan tatapan kosong. Luna, kenapa kamu tidak bilang dulu kalau mau pakai uang itu? Tanyanya, suaranya sangat pelan. Pertanyaan itu seperti pukulan telak bagi Luna. Bukan pembelaan, melainkan pertanyaan yang justru menyudutkannya. Air mata Luna mulai menetes. Aku pikir kamu akan mengerti. Arya, ini untuk pekerjaan kita berdua. Jawab Luna, suaranya tercekat. Melihat Arya tidak membela Luna, Bu Ratna semakin berani. Sudah jelas. Arya, dia itu tidak menghargai kamu. Dia hanya ingin memanfaatkanmu. Ibu sudah bilang, jangan percaya pada wanita seperti dia. Cukup, Bu. Luna akhirnya tidak tahan. Saya tidak pernah memanfaatkan Arya. Saya bekerja keras untuk hidup saya sendiri. Oh, berani kamu membantah ibu. Dasar tidak tahu sopan santun. Wanita macam kamu tidak pantas tinggal di rumah ini. Bu Ratna berteriak. Suaranya melengking. Keluar. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Ibu tidak sudi melihat wajahmu lagi. Luna menatap Bu Ratna, lalu beralih ke Arya. Arya masih diam, matanya terpaku pada lantai. Tidak ada pembelaan, tidak ada penolakan, tidak ada dukungan. Hanya keheningan yang memekakan telinga. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada teriakan Bu Ratna. Itu adalah pengkhianatan. Arya, kamu dengar ibumu? Tanya Luna, mencoba mencari sisa-sisa keberanian dalam dirinya. Arya mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Luna. Ada rasa bersalah di sana, tapi juga ketakutan. Luna, mungkin kamu harus pergi dulu. Biarkan ibu tenang, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Kata-kata itu menghantam Luna seperti palu godam. Pergi. Diusir dari rumahnya sendiri, oleh ibu mertua yang kikir, dan suaminya tidak membela. Ia tidak percaya. Ini adalah akhir dari segalanya. Dengan hati hancur, Luna berbalik dan berjalan menuju kamar mereka. Ia mengambil koper kecilnya, memasukkan beberapa pakaian dan barang-barang pribadinya. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering, digantikan oleh rasa sakit yang membeku dan kemarahan yang membara. Ia mendengar Bu Ratna terus mengoceh di ruang tamu, dan Arya yang masih diam. Ketika Luna keluar dari kamar dengan kopernya, Bu Ratna berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Bagus. Pergi sana. Jangan pernah kembali. Luna tidak menjawab. Ia hanya menatap Arya, yang masih berdiri di belakang ibunya, tidak bergerak. Luna menatapnya untuk terakhir kali. Tatapan yang penuh kekecewaan dan kepedihan. Ia ingin Arya menghentikannya, memeluknya, mengatakan bahwa ini semua salah paham. Tapi Arya tidak melakukan apa-apa.
Ia hanya melihat Luna berjalan keluar dari rumah yang seharusnya menjadi rumah mereka berdua. Pintu tertutup di belakang Luna, meninggalkan dirinya sendirian di malam yang dingin. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya keluarga di kota ini, hanya beberapa teman. Hatinya hancur berkeping-keping. Pengkhianatan Arya terasa lebih menyakitkan daripada pengusiran Bu Ratna. Di tengah rasa sakit itu, sebuah tekad baru mulai tumbuh. Tekad untuk tidak pernah lagi diremehkan, tidak pernah lagi diinjak-injak. Tekad untuk membalas dendam. Malam itu, Luna berjalan tanpa arah. Koper kecilnya terasa berat di tangan. Dinginnya malah menusuk kulit. Tapi tidak sedingin hatinya yang hancur. Ia tidak tahu harus kemana. Rumah yang ia bangun dengan cinta, yang ia hias dengan impian, kini terasa seperti penjara yang baru saja ia bebaskan diri darinya. Namun dengan harga yang sangat mahal. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Ia akhirnya tiba di depan apartemen Sarah, sahabatnya sejak kuliah. Sarah adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. Dengan tangan gemetar, Luna menekan bel. Sarah terkejut melihat Luna berdiri di ambang pintu dengan mata sembab dan wajah pucat. Tanpa banyak bertanya, Sarah langsung memeluk Luna erat. Di pelukan sahabatnya itulah, bendungan air mata Luna akhirnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan kemarahan yang selama ini ia pendam. Selama beberapa hari berikutnya, Luna seperti mayat hidup. Ia hanya bisa terbaring di sofa apartemen Sarah, menatap kosong ke langit-langit. Nafsu makannya hilang. Tidurnya terganggu oleh mimpi buruk tentang wajah Bu Ratna yang penuh amarah dan tatapan kosong Arya. Sarah dengan sabar merawatnya, membawakan makanan, mendengarkan semua ceritanya tanpa menghakimi. Luna menceritakan segalanya, dari kekikiran Bu Ratna yang tak masuk akal, dominasinya yang mencekik, hingga puncaknya pada pengusiran dan pengkhianatan Arya. Aku tidak percaya Arya bisa melakukan itu padaku. Sarah, isak Luna suatu sore. Dia hanya diam. Dia membiarkan ibunya mengusirku dari rumah kami sendiri. Rumah kami. Sarah mengelus rambut Luna. Aku tahu ini sakit, Lun. Tapi kamu harus kuat. Kamu tidak bisa terus-menerus terpuruk seperti ini. Kata-kata Sarah memang benar. Luna tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Ia harus bangkit. Tapi bagaimana? Ia merasa kehilangan segalanya. Rumah, suami, dan bahkan sebagian dari dirinya sendiri. Suatu pagi, saat Luna sedang melamun di balkon, ia melihat seorang wanita tua pengemis di jalanan bawah. Wanita itu kurus kering, pakaiannya lusuh, dan matanya memancarkan keputusasaan. Tiba-tiba, gambaran Bu Ratna melintas di benaknya. Bu Ratna yang selalu rapi, bergelimang harta, namun hatinya begitu kikir. Perbandingan itu membuat Luna merasakan gelombang kemarahan yang membara. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Bisik Luna pada dirinya sendiri. Tekad itu muncul seperti api yang menyala di tengah kegelapan. Ia tidak akan membiarkan Bu Ratna menang. Ia tidak akan membiarkan Arya lolos begitu saja dari kesalahannya. Mereka telah menginjak-injak harga dirinya, menghancurkan kepercayaannya. Kini saatnya ia membalas. Titik balik itu datang dengan cepat. Luna bangkit dari sofa, berjalan ke kamar mandi, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya masih sembab, tapi kini ada kilatan tekad di sana. Ia mencuci muka, merapikan rambutnya, dan mengenakan pakaian yang rapi. Sarah terkejut melihat perubahan pada Luna. Aku akan membalas mereka, Sarah, kata Luna. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. Aku akan membuat Bu Ratna merasakan apa yang kurasakan. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya, sampai ia menjadi pengemis di jalanan. Sarah menatap Luna dengan khawatir. Lun, kamu yakin? Balas dendam itu bisa menghancurkanmu juga. Aku tidak peduli. Mereka sudah menghancurkanku. Sekarang giliranku, jawab Luna. Matanya menyala. Malam itu, Luna mulai menyusun rencana. Ia tidak akan gegabah. Ia tahu Bu Ratna adalah wanita yang licik dan punya banyak koneksi.
Luna harus cerdas, strategis, dan tidak meninggalkan jejak. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan informasi. Ia tahu Bu Ratna memiliki banyak aset, tapi ia juga tahu Bu Ratna sering melakukan praktik-praktik bisnis yang tidak etis, bahkan ilegal, untuk memperkaya diri. Luna pernah mendengar Arya mengeluh tentang beberapa trik ibunya dalam mengakuisisi properti atau menghindari pajak. Luna mulai mencari celah. Ia teringat percakapan Arya tentang beberapa proyek properti Bu Ratna yang bermasalah di masa lalu. Ia juga ingat bahwa Bu Ratna sangat protektif terhadap dokumen-dokumen keuangannya. Luna memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang bisnis Bu Ratna, mencari tahu siapa saja rekan bisnisnya, dan apakah ada skandal tersembunyi yang bisa ia gali. Ia mulai mencari informasi di internet, membaca berita-berita lama tentang perusahaan ayah Arya, dan mencari nama Bu Ratna di berbagai forum bisnis. Ia juga menghubungi beberapa kenalan lama yang bekerja di bidang hukum atau keuangan, mencoba mengorek informasi tanpa terlalu mencurigakan. Luna tahu ini akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan, tapi ia tidak gentar. Kemarahan dan tekad balas dendam memberinya kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Luna juga menyadari bahwa untuk membalas dendam, ia harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia harus mandiri secara finansial, jauh lebih mandiri dari Bu Ratna sekalipun. Ia harus membangun kembali karirnya, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Ini bukan hanya soal balas dendam, tapi juga soal membuktikan pada dirinya sendiri, pada Arya, dan pada Bu Ratna, bahwa ia adalah wanita yang kuat dan tidak bisa diinjak-injak. Rencana awal Luna masih samar, tapi intinya jelas. Ia akan menyerang Bu Ratna dari sisi keuangan, menghancurkan fondasi kekayaannya yang selama ini menjadi sumber kekuasaan dan kekikirannya. Ia akan menggunakan kecerdasannya, ketekunannya, dan mungkin sedikit keberanian untuk mengambil risiko. Luna tahu ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ia tidak akan menyerah sampai Bu Ratna merasakan penderitaan yang sama, atau bahkan lebih parah, dari apa yang telah ia alami. Tekad itu kini menjadi satu-satunya yang membuatnya terus melangkah maju. Tekad balas dendam yang membara di dada Luna tidak membuatnya buta. Ia tahu, untuk menjatuhkan Bu Ratna, ia harus berdiri kokoh terlebih dahulu. Balas dendam tanpa kekuatan adalah bunuh diri. Maka, fokus utamanya kini adalah membangun kembali dirinya, menjadi wanita yang lebih kuat, lebih cerdas, dan jauh lebih mandiri dari sebelumnya. Langkah pertama Luna adalah mencari pekerjaan baru. Ia tidak ingin lagi bergantung pada proyek lepas yang pendapatannya tidak stabil. Ia membutuhkan gaji tetap, tunjangan, dan yang terpenting, jaringan profesional yang lebih luas. Dengan portofolio desain grafis yang impresif dan pengalaman bertahun-tahun, Luna mulai melamar ke berbagai perusahaan besar. Ia menghadiri wawancara demi wawancara, menunjukkan semangat dan profesionalisme yang luar biasa, meskipun hatinya masih menyimpan luka. Setelah beberapa minggu, Luna mendapatkan tawaran dari sebuah agensi periklanan ternama, Innovate ADS. Posisi yang ditawarkan adalah senior graphic designer, dengan gaji yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ini adalah kesempatan emas. Luna menerima tawaran itu tanpa ragu. Lingkungan kerja baru ini sangat berbeda dari sebelumnya. Di Innovate ADS, Luna dikelilingi oleh orang-orang kreatif dan ambisius. Ia belajar banyak hal baru, mulai dari strategi pemasaran digital, branding, hingga manajemen proyek skala besar. Ia bekerja keras, sering pulang larut malam, tapi ia tidak merasa lelah. Setiap jam kerja adalah investasi untuk masa depannya, untuk rencana balas dendamnya. Selain pekerjaan, Luna juga berinvestasi pada dirinya sendiri. Ia mengambil kursus singkat tentang keuangan dan investasi. Ia belajar bagaimana menganalisis pasar, bagaimana mengelola portofolio, dan bagaimana membuat uang bekerja untuknya. Ia juga mulai membaca buku-buku tentang strategi bisnis dan negosiasi. Luna tahu, Bu Ratna adalah seorang pebisnis ulung, dan untuk melawannya, Luna harus memahami dunia bisnis lebih baik dari Bu Ratna sendiri. "Kamu serius mau belajar investasi, Lun?" tanya Sarah suatu malam, melihat Luna sibuk dengan grafik saham di laptopnya. "Sangat serius, Rah.
Aku tidak mau lagi jadi wanita yang mudah diinjak-injak karena tidak punya kekuatan finansial, jawab Luna, matanya fokus pada layar. Aku harus punya pondasi yang kuat sebelum aku bergerak. Luna juga memperluas jaringannya. Ia menghadiri seminar, lokakarya, dan acara-acara networking. Ia bertemu dengan banyak profesional dari berbagai bidang, bertukar kartu nama, dan membangun koneksi. Ia tahu, suatu hari nanti, koneksi-koneksi ini mungkin akan sangat berguna. Ia tidak lagi menjadi Luna yang pendiam dan pemalu. Ia belajar berbicara di depan umum, menyampaikan ide-idenya dengan percaya diri, dan bernegosiasi dengan tegas. Transformasi ini tidak hanya terlihat dari luar, tapi juga dari dalam. Luna menjadi lebih percaya diri, lebih tangguh, dan lebih fokus. Di sela-sela kesibukannya, Luna tidak pernah melupakan tujuan utamanya, mengumpulkan informasi tentang Bu Ratna. Ia melakukan riset mendalam. Ia menggunakan keahliannya dalam mencari informasi online, menggali data-data publik tentang perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Bu Ratna dan almarhum ayah Arya. Ia menemukan beberapa artikel berita lama tentang sengketa tanah dan tuduhan praktik bisnis yang tidak etis yang melibatkan perusahaan keluarga Arya di masa lalu, meskipun kasus-kasus itu selalu diselesaikan secara damai. Luna juga mencari tahu tentang rekan-rekan bisnis Bu Ratna, terutama yang memiliki reputasi kurang baik. Ia menyadari bahwa Bu Ratna sering berinvestasi dengan orang-orang yang juga licik, yang mungkin memiliki rahasia gelap yang bisa dieksploitasi. Luna bahkan menyewa seorang detektif swasta kecil, yang ia bayar dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tugas detektif itu adalah mengumpulkan informasi tentang aset-aset Bu Ratna yang tersembunyi, rekening bank di luar negeri, atau investasi-investasi rahasia. Suatu hari, detektif itu mengirimkan laporan awal yang mengejutkan. Bu Ratna memiliki beberapa properti atas nama orang lain, dan ada indikasi kuat bahwa ia terlibat dalam skema penghindaran pajak yang rumit. Laporan itu juga menyebutkan nama seorang pengacara, Bapak Wijaya, yang sering menangani urusan hukum Bu Ratna, dan seorang akuntan, Ibu Lestari, yang mengelola keuangannya. Mereka berdua adalah kunci. Luna juga tidak melupakan Arya. Ia tahu Arya masih tinggal di rumah itu, di bawah dominasi ibunya. Luna tidak lagi menghubungi Arya, dan Arya juga tidak pernah menghubunginya lagi setelah pengusiran itu. Luna tahu Arya terlalu pengecut untuk menghadapi ibunya. Tapi Luna tidak peduli. Ia hanya ingin Arya melihat kehancuran ibunya, dan menyadari betapa salahnya ia telah membiarkan Luna diusir. Setiap malam, setelah pulang kerja, Luna akan duduk di meja belajarnya, menyebarkan semua informasi yang ia kumpulkan. Ia membuat peta pikiran, menghubungkan titik-titik, mencari celah, dan merencanakan langkah-langkahnya dengan cermat. Ia tahu, Bu Ratna adalah lawan yang tangguh, tapi Luna tidak lagi takut. Ia telah kehilangan segalanya, dan itu memberinya keberanian untuk melakukan apapun. Luna membayangkan wajah Bu Ratna yang sombong dan kikir, dan wajah Arya yang pasif dan pengecut. Bayangan itu memberinya motivasi. Ia tidak hanya membangun kembali kekuatannya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membalas dendam. Setiap langkah maju dalam karirnya, setiap pengetahuan baru yang ia dapatkan, setiap koneksi yang ia bangun, adalah satu langkah lebih dekat menuju kehancuran Bu Ratna. Ia telah berubah dari seorang menantu yang tertindas menjadi seorang strategis yang dingin dan penuh perhitungan. Ini adalah awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Setelah berbulan-bulan membangun fondasi kekuatan dan mengumpulkan informasi, Luna merasa saatnya telah tiba untuk melancarkan serangan pertamanya. Ia tidak akan langsung menghancurkan Bu Ratna. Ia akan menggoyahkan fondasinya sedikit demi sedikit, menciptakan keretakan yang perlahan akan membesar. Strateginya adalah serangan senyap, yang membuat Bu Ratna merasa terganggu namun tidak tahu siapa dalangnya. Langkah pertama Luna adalah menargetkan reputasi Bu Ratna. Bu Ratna sangat peduli dengan citranya sebagai sosialita dermawan dan pengusaha sukses. Luna menemukan sebuah artikel lama tentang yayasan sosial yang didirikan oleh Bu Ratna. Luna tahu dari risetnya bahwa yayasan itu seringkali hanya menjadi kedok untuk menghindari pajak dan tidak sepenuhnya transparan dalam penggunaan dananya. Luna tidak punya bukti konkret untuk menuduh penipuan,
Tapi ia punya cukup informasi untuk menanamkan keraguan. Luna membuat akun anonim di beberapa forum online dan media sosial yang sering diakses oleh kalangan sosialita dan pebisnis. Ia mulai memposting komentar-komentar terselubung tentang transparansi yayasan atau penggunaan dana yang tidak jelas, tanpa menyebut nama Bu Ratna secara langsung. Ia menggunakan data-data publik yang ia kumpulkan, seperti laporan keuangan yayasan yang samar-samar, untuk mendukung komentarnya. Ia juga mengirimkan email anonim ke beberapa media lokal yang sering meliput kegiatan sosialita, dengan petunjuk tentang potensi masalah di yayasan tersebut. Reaksi Bu Ratna tidak langsung terlihat, tapi Luna tahu itu bekerja. Beberapa minggu kemudian, Luna mendengar dari seorang kenalan yang ia temui di acara networking bahwa ada bisik-bisik di kalangan sosialita tentang yayasan Bu Ratna. Beberapa donatur mulai bertanya-tanya, dan media mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Bu Ratna, yang terbiasa dipuji, mulai merasa terganggu. Ia mengadakan konferensi pers kecil untuk membantah rumor, tapi itu justru membuat rumor semakin menyebar. Ia menyalahkan orang-orang iri atau kompetitor bisnis, tanpa sedikit pun curiga bahwa Luna adalah dalangnya. Serangan kedua Luna menargetkan salah satu investasi kecil Bu Ratna. Luna menemukan bahwa Bu Ratna memiliki saham mayoritas di sebuah perusahaan kontraktor kecil yang sering memenangkan tender proyek pemerintah dengan cara yang mencurigakan. Luna tidak menyerang langsung perusahaan itu, melainkan salah satu pemasok utamanya yang juga memiliki reputasi buruk. Luna menggunakan informasi yang ia dapat dari detektif swasta tentang praktik-praktik ilegal pemasok tersebut, dan mengirimkannya secara anonim ke lembaga pengawas terkait. Dalam beberapa minggu, pemasok itu digerebek dan beberapa pejabatnya ditangkap. Akibatnya, proyek-proyek yang sedang berjalan terhenti, dan perusahaan kontraktor Bu Ratna mengalami kerugian besar karena terputusnya pasokan. Bu Ratna marah besar. Ia memecat direktur perusahaan kontraktor itu dan mencoba mencari pemasok baru, tapi reputasinya sudah tercoreng. Kerugian finansial yang dideritanya memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuatnya frustrasi. Arya mulai merasakan dampak dari tindakan Luna, meskipun ia tidak tahu apa-apa. Bu Ratna menjadi semakin temperamental dan sering melampiaskan kemarahannya pada Arya. "Kamu lihat ini, Arya? Perusahaan ibu rugi besar. Pasti ada yang sengaja menjatuhkan ibu," teriak Bu Ratna suatu malam. Arya hanya bisa mengangguk, mencoba menenangkan ibunya. Ia sendiri mulai merasa tertekan. Luna, yang kini sudah memiliki apartemen sendiri dan hidup mandiri, mengamati semua ini dari kejauhan. Ia tidak pernah menghubungi Arya, dan Arya juga tidak pernah mencoba menghubunginya. Luna tahu Arya terlalu pengecut untuk menghadapi ibunya, dan terlalu pengecut untuk menghadapi Luna. Tapi Luna tidak peduli. Ia hanya ingin Arya melihat kehancuran ibunya, dan menyadari betapa salahnya ia telah membiarkan Luna diusir. Suatu hari, Luna mendapatkan informasi penting dari detektifnya. Bu Ratna memiliki sebuah properti tua di pusat kota yang rencananya akan dijual kepada seorang pengembang besar. Properti itu adalah salah satu aset paling berharga Bu Ratna. Namun, ada masalah hukum kecil terkait status kepemilikan tanah yang belum terselesaikan sepenuhnya. Bu Ratna mengira masalah itu sudah beres, tapi Luna menemukan celah. Luna menyusun strategi untuk menggagalkan penjualan properti itu. Ia menghubungi seorang pengacara muda yang ambisius, yang ia kenal dari jaringan profesionalnya. Luna menjelaskan situasinya secara samar, tanpa menyebut nama Bu Ratna, hanya mengatakan bahwa ia memiliki informasi tentang sengketa tanah yang bisa dimanfaatkan. Pengacara itu tertarik. Luna memberikan semua bukti yang ia miliki, termasuk dokumen-dokumen lama yang menunjukkan adanya klaim kepemilikan ganda atas sebagian kecil tanah itu. Pengacara itu mengajukan gugatan atas nama pihak ketiga yang tidak dikenal, mengklaim sebagian kecil tanah tersebut. Gugatan itu memang kecil, tapi cukup untuk menunda proses penjualan properti. Pengembang besar itu, yang tidak mau mengambil risiko, memutuskan untuk menunda pembelian sampai masalah hukumnya selesai. Bu Ratna panik. Ia sudah sangat berharap pada penjualan properti itu untuk menutupi kerugian-kerugian sebelumnya. Ia menyewa pengacara terbaiknya, Bapak Wijaya, untuk menangani kasus ini,
Tapi proses hukumnya berjalan lambat. Kerugian finansial Bu Ratna mulai terasa signifikan. Ia harus mengeluarkan uang untuk biaya pengacara, dan ia kehilangan potensi keuntungan dari penjualan properti yang tertunda. Ia mulai mengurangi pengeluaran, bahkan untuk hal-hal yang sebelumnya ia anggap penting. Wajahnya mulai terlihat lebih tegang, dan senyum palsunya di acara sosial semakin jarang terlihat. Luna tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Ia telah berhasil menggoyahkan fondasi Bu Ratna, menciptakan kerugian finansial, dan merusak reputasinya. Bu Ratna masih belum tahu siapa dalangnya, dan itu membuat Luna semakin puas. Ia tahu bahwa Bu Ratna akan semakin panik, dan kepanikan akan membuat seseorang membuat kesalahan. Luna siap untuk memanfaatkan setiap kesalahan itu. Balas dendamnya baru saja dimulai. Setelah berhasil menggoyahkan fondasi Bu Ratna, Luna tidak memberi jeda. Ia tahu momentum adalah segalanya. Bu Ratna mulai panik, dan kepanikan adalah celah yang sempurna untuk melancarkan serangan yang lebih besar. Luna telah mengumpulkan cukup informasi, dan kini ia siap untuk melancarkan pukulan telak yang akan mempercepat kejatuhan Bu Ratna. Strategi Luna selanjutnya adalah menargetkan bisnis inti Bu Ratna, properti. Luna menemukan bahwa Bu Ratna, melalui perusahaan yang dikelola secara rahasia, sering membeli properti di daerah-daerah yang akan digusur untuk proyek pemerintah, jauh sebelum informasi penggusuran itu bocor ke publik. Kemudian, ia akan menjual properti itu dengan harga tinggi kepada pemerintah, mendapatkan keuntungan besar. Ini adalah praktik ilegal yang melibatkan orang dalam di pemerintahan. Luna memiliki bukti-bukti kuat yang ia kumpulkan dari detektif swasta, termasuk rekaman percakapan, dokumen transfer uang, dan daftar properti yang dibeli dan dijual. Luna tidak langsung melaporkan Bu Ratna ke pihak berwajib. Ia memilih jalur yang lebih cerdas dan manipulatif. Ia menghubungi seorang jurnalis investigasi yang terkenal berani dan tidak takut pada siapapun, bernama Bapak Hadi. Luna bertemu dengannya secara rahasia, memberikan semua bukti yang ia miliki, namun dengan satu syarat, namanya harus dirahasiakan sepenuhnya. Luna menjelaskan bahwa ia adalah pihak yang dirugikan oleh praktik kotor Bu Ratna, tanpa menyebutkan detail pribadinya. Bapak Hadi tertarik. Ia melihat potensi skandal besar yang akan mengguncang dunia properti dan pemerintahan. Ia mulai melakukan penyelidikan mendalam, memverifikasi setiap bukti yang diberikan Luna. Beberapa minggu kemudian, sebuah artikel sensasional terbit di Surat Kabar Nasional dan portal berita online. Judulnya mencolok, Skandal Properti, Dugaan Mafia Tanah Libatkan Pengusaha Wanita Berinisial BR. Artikel itu membeberkan secara rinci praktik-praktik ilegal Bu Ratna dalam mengakuisisi properti dan menjualnya kembali ke pemerintah dengan keuntungan fantastis, lengkap dengan bukti-bukti transaksi dan nama-nama pejabat yang diduga terlibat. Dunia Bu Ratna langsung jungkir balik. Teleponnya tidak berhenti berdering. Rekan-rekan bisnisnya menjauh, takut terseret dalam skandal. Pemerintah mulai melakukan penyelidikan internal, dan beberapa pejabat yang disebutkan dalam artikel ditahan. Aset-aset Bu Ratna yang terkait dengan kasus itu dibekukan. Kerugian finansial yang dideritanya kali ini sangat masif. Ia kehilangan miliaran rupiah dalam sekejap. Kepanikan Bu Ratna mencapai puncaknya. Ia menyewa tim pengacara terkemuka, termasuk Bapak Wijaya, untuk membersihkan namanya. Ia juga mencoba mencari tahu siapa yang membocorkan informasi ini. Ia menyalahkan semua orang, kompetitor, mantan karyawan, bahkan Arya. Ini pasti ulah musuh-musuh ibu. Mereka ingin menjatuhkan ibu, teriaknya pada Arya. Arya, yang kini semakin kurus dan stres, hanya bisa menunduk. Ia tidak tahu apa-apa, tapi ia merasakan tekanan yang luar biasa dari ibunya. Luna mengamati semua ini dari jauh, dengan kepuasan yang dingin. Ia melihat berita-berita di televisi, membaca artikel-artikel di internet. Wajah Bu Ratna yang dulu angkuh kini terlihat lelah dan putus asa. Senyum kemenangan terukir di bibir Luna. Tidak berhenti di situ, Luna melancarkan serangan ketiga, menargetkan reputasi sosial Bu Ratna. Luna tahu bahwa Bu Ratna sangat bangga dengan status sosialnya dan perannya sebagai ketua beberapa organisasi wanita elit.
Luna menemukan bukti-bukti bahwa Bu Ratna sering memanipulasi laporan keuangan organisasi-organisasi tersebut untuk keuntungan pribadinya, menggunakan dana sumbangan untuk keperluan pribadi, dan bahkan melakukan penipuan kecil dalam pengadaan acara. Luna mengirimkan bukti-bukti ini secara anonim kepada anggota-anggota kunci dalam organisasi-organisasi tersebut. Ia juga membocorkan informasi ini kepada seorang blogger gosip yang sangat berpengaruh di kalangan sosialita. Dalam hitungan hari, skandal itu meledak. Bu Ratna didesak untuk mundur dari semua jabatannya. Namanya dicoret dari daftar undangan acara-acara sosialita bergengsi. Ia menjadi paria di lingkungannya sendiri. Arya, yang selama ini selalu patuh pada ibunya, mulai merasakan tekanan yang tak tertahankan. Ia sering dimarahi oleh Bu Ratna, yang menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Arya juga mulai kehilangan beberapa klien arsitekturnya karena reputasi ibunya yang tercoreng. Ia mencoba menghubungi Luna, mengirimkan pesan singkat, tapi Luna tidak pernah membalas. Ia ingin Arya merasakan sedikit saja dari rasa sakit yang ia alami. Bu Ratna, yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan pujian, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Rekening banknya dibekukan. Aset-asetnya disita untuk menutupi kerugian dan denda. Ia terpaksa menjual beberapa perhiasannya, lalu mobil mewahnya, untuk membayar pengacara dan kebutuhan sehari-hari. Rumah mewah yang selama ini ia banggakan juga terancam disita. Kini, Bu Ratna tidak hanya kehilangan uang, tapi juga harga diri dan status sosialnya. Ia tidak lagi bisa pergi ke salon mahal, membeli pakaian desainer, atau menghadiri pesta-pesta mewah. Ia terkurung di rumahnya, sendirian, dengan telepon yang tidak lagi berdering. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya, tapi tidak ada yang mau mengangkat. Ia benar-benar sendirian. Luna tahu bahwa kehancuran Bu Ratna sudah di depan mata. Ia telah berhasil mempercepat kejatuhan wanita kikir itu. Namun, ia belum puas. Ia ingin melihat Bu Ratna benar-benar terpuruk, merasakan apa artinya kehilangan segalanya, seperti yang ia rasakan dulu. Ia ingin Bu Ratna menjadi pengemis di jalanan. Dan Luna tahu, itu hanya tinggal menunggu waktu. Serangan bertubi-tubi dari Luna, yang masih menjadi bayangan tak terlihat, akhirnya menghancurkan Bu Ratna. Skandal properti dan penipuan yayasan telah membekukan sebagian besar asetnya. Namun, itu hanyalah permulaan. Luna melancarkan pukulan terakhir yang memastikan kehancuran total Bu Ratna. Luna menemukan bahwa Bu Ratna memiliki beberapa investasi rahasia di luar negeri, di bawah nama perusahaan cangkang yang rumit. Ini adalah upaya Bu Ratna untuk menyembunyikan kekayaannya dari pajak dan potensi masalah hukum. Luna, dengan bantuan detektif swasta dan seorang ahli forensik keuangan yang ia sewa, berhasil membongkar jaringan perusahaan cangkang itu. Ia mengumpulkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan tentang transfer dana ilegal, pencucian uang, dan penghindaran pajak berskala besar. Kali ini, Luna tidak membocorkan informasi itu ke media. Ia mengirimkan semua bukti itu secara anonim ke lembaga penegak hukum internasional yang memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus keuangan lintas negara. Ia tahu bahwa ini akan menjadi pukulan paling telak bagi Bu Ratna. Dalam beberapa minggu, berita mengejutkan datang. Aset-aset Bu Ratna di luar negeri dibekukan, dan ia dinyatakan sebagai buronan internasional dalam kasus pencucian uang dan penghindaran pajak. Pemerintah Indonesia, yang juga melakukan penyelidikan, segera menyita semua aset Bu Ratna yang tersisa di dalam negeri. Rumah mewah yang selama ini ia banggakan, mobil-mobil mewahnya, perhiasan, dan semua investasi lainnya, semuanya disita oleh negara. Bu Ratna benar-benar bangkrut. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia diusir dari rumahnya sendiri, tanpa uang sepeser pun, tanpa tempat tinggal. Ia mencoba menghubungi pengacara-pengacaranya, tapi mereka semua menolak menangani kasusnya karena reputasinya yang sudah hancur dan tidak adanya uang untuk membayar. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, tapi tidak ada yang mau mengangkat teleponnya. Ia menjadi paria, dikucilkan dari lingkungan yang dulu sangat ia banggakan. Arya, kamu harus bantu ibu. Kita tidak punya apa-apa lagi, teriak Bu Ratna pada Arya, ketika mereka diusir dari rumah oleh petugas penyitaan. Ia menangis histeris,
Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan. Arya, yang juga syok, tidak tahu harus berbuat apa. Ia sendiri sudah kehilangan banyak klien karena skandal ibunya. Ia tidak punya uang sebanyak ibunya, dan tabungannya juga sudah menipis. "Bu, aku tidak tahu harus bagaimana," katanya. Suaranya bergetar. "Kamu anak durhaka. Kamu biarkan ibu seperti ini." Bu Ratna menampar Arya. Air matanya bercampur dengan amarah. Arya, yang selama ini selalu patuh, akhirnya menyadari betapa egoisnya ibunya. Ibunya tidak pernah memikirkan dirinya, hanya kekayaan dan statusnya. Ia juga menyadari betapa salahnya ia telah membiarkan Luna diusir. Ia melihat kehancuran ibunya, dan ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatan ibunya sendiri, dan juga kepasifannya. Penyingkiran sosial Bu Ratna sangat brutal. Dulu, ia adalah bintang di setiap acara. Kini, ia bahkan tidak bisa masuk ke restoran mewah yang dulu sering ia kunjungi. Pelayan akan mengusirnya dengan sopan. Mantan teman-temannya akan memalingkan muka jika berpapasan dengannya di jalan. Bu Ratna, yang selalu hidup dalam sorotan dan pujian, kini hidup dalam bayangan dan penghinaan. Arya mencoba mencari pekerjaan baru, tapi reputasinya juga tercoreng karena skandal ibunya. Ia terpaksa menjual mobilnya, lalu beberapa barang berharga lainnya, hanya untuk bertahan hidup. Ia mencoba menghubungi Luna lagi, mengirimkan pesan-pesan panjang yang berisi penyesalan dan permintaan maaf. Ia ingin bertemu Luna, menjelaskan semuanya, dan meminta kesempatan kedua. Tapi Luna tidak pernah membalas. Ia hanya membaca pesan-pesan itu, dan tersenyum sinis. Luna, yang kini hidup nyaman di apartemen barunya dan sukses dalam karirnya, membaca berita tentang kebangkrutan Bu Ratna dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan, tentu saja. Ia telah berhasil membalas dendam. Tapi ada juga sedikit rasa kosong. Apakah ini yang ia inginkan? Apakah ini akhir dari segalanya? Ia melihat foto-foto Bu Ratna di berita. Wajahnya yang dulu angkuh kini terlihat tua dan lelah. Ia membayangkan Bu Ratna tanpa harta, tanpa status, tanpa siapa-siapa. Ia membayangkan Bu Ratna menjadi pengemis di jalanan. Dan ia tahu, itu hanya tinggal menunggu waktu. Bu Ratna, yang tidak punya tempat tinggal dan tidak punya uang, terpaksa tidur di jalanan. Ia mencoba meminta bantuan dari kenalan lama, tapi tidak ada yang mau membantunya. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau mempekerjakan mantan sosialita yang bangkrut dan terlibat skandal. Ia, yang dulu selalu menghina orang miskin, kini merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi miskin. Arya, yang tidak bisa menampung ibunya karena ia sendiri kesulitan, hanya bisa mengirimkan sedikit uang sesekali. Tapi itu tidak cukup. Bu Ratna, yang dulu begitu kikir, kini harus mengemis untuk bertahan hidup. Ia, yang dulu selalu mengusir orang miskin dari hadapannya, kini menjadi salah satu dari mereka. Luna tahu bahwa balas dendamnya telah mencapai puncaknya. Bu Ratna telah kehilangan segalanya, persis seperti yang ia inginkan. Tapi ia belum melihat Bu Ratna secara langsung. Ia ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri, melihat bagaimana wanita kikir itu kini menjadi pengemis jalanan. Pertemuan itu, ia tahu, akan menjadi babak terakhir dari balas dendamnya. Hari itu, Luna sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Ia baru saja menyelesaikan proyek besar yang sukses, dan perasaannya sedang sangat baik. Mobilnya melaju pelan di tengah kemacetan kota. Tiba-tiba, matanya menangkap siluet yang familiar di pinggir jalan, di bawah jembatan layang yang ramai. Seorang wanita tua, kurus kering, dengan rambut acak-acakan dan pakaian lusuh, sedang duduk di trotoar, menengadahkan tangan kepada para pejalan kaki. Jantung Luna berdebar kencang. Ia tidak salah lihat. Itu Bu Ratna. Wanita yang dulu begitu angkuh, bergelimang harta, dan selalu tampil sempurna, kini duduk di sana, menjadi pengemis jalanan. Wajahnya kotor, matanya cekung, dan tangannya gemetar saat menerima recehan dari orang yang lewat. Luna memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan mendekat. Ia mengenakan kacamata hitam dan topi agar tidak dikenali.
Ia berdiri beberapa meter dari Bu Ratna, mengamati. Ada campuran perasaan di dada Luna, kepuasan, kemarahan yang membara, tapi juga sedikit rasa ngeri melihat betapa jauhnya Bu Ratna telah jatuh. Bu Ratna tidak mengenalinya. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dunia yang kini hanya berisi perjuangan untuk bertahan hidup. Ia menggerutu saat seseorang memberinya uang kertas Rp1.000. Seolah-olah itu tidak cukup. Kekikirannya masih melekat, bahkan dalam kemiskinan ekstrim. Luna akhirnya memutuskan untuk mendekat. Ia berdiri tepat di depan Bu Ratna. Bu Ratna mendongak. Matanya yang sayu menatap Luna tanpa pengenalan. "Nona, tolong, berikan sedikit uang untuk makan," katanya. Suaranya serak. Luna melepas kacamata hitamnya. Bu Ratna mengerjapkan mata, mencoba fokus. Perlahan, kesadaran itu muncul di matanya. Matanya membelalak, ekspresi terkejut, tidak percaya, dan kemudian ketakutan melintas di wajahnya. "Luna?" bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Luna tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Ya, Bu. Ini saya. Luna." Bu Ratna mencoba berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia terjatuh kembali ke trotoar. "Tidak mungkin kamu yang melakukan ini," tanyanya, suaranya bergetar. "Menurut Ibu?" Luna bertanya balik. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. "Siapa lagi yang punya alasan untuk menghancurkan Ibu sampai seperti ini?" Bu Ratna menatap Luna dengan campuran amarah dan keputusasaan. Kamu iblis. Kamu menghancurkan hidup saya." "Saya iblis?" Luna tertawa hambar. "Siapa yang mengusir saya dari rumah saya sendiri, Bu? Siapa yang memfitnah saya, menghina saya, dan membuat hidup saya seperti neraka? Siapa yang membuat saya kehilangan segalanya, tanpa pembelaan dari suami saya sendiri?" Luna berjongkok, menatap mata Bu Ratna lurus-lurus. "Saya hanya mengembalikan apa yang Ibu berikan kepada saya, Bu. Saya hanya ingin Ibu merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Apa artinya menjadi tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa." Air mata mulai mengalir di pipi Bu Ratna yang kotor. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kemarahan dan rasa tidak percaya. "Kamu kejam. Kamu tidak punya hati." "Hati saya sudah Ibu hancurkan, Bu," kata Luna. Suaranya dingin. "Dulu saya punya hati, saya punya cinta, saya punya harapan. Tapi Ibu merenggut semuanya. Dan Arya membiarkannya terjadi." Tiba-tiba, Arya muncul dari kerumunan. Ia terlihat jauh lebih kurus dan kuyu dari terakhir kali Luna melihatnya. Ia terkejut melihat Luna dan ibunya. "Luna? Ibu?" Bu Ratna menoleh ke Arya. "Arya, anakku, tolong Ibu. Wanita iblis ini yang menghancurkan kita." Arya menatap Luna dengan tatapan penuh penyesalan dan rasa bersalah. "Luna, aku minta maaf. Aku tahu aku salah." Luna tidak menghiraukan Arya. Ia masih menatap Bu Ratna. "Dulu, Ibu mengira uang adalah segalanya. Ibu mengira dengan uang, Ibu bisa mengendalikan semua orang. Tapi sekarang, Ibu tidak punya apa-apa. Bagaimana rasanya, Bu? Bagaimana rasanya menjadi pengemis di jalanan, setelah dulu selalu menghina orang miskin?" Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya terus menangis. Isakannya bercampur dengan suara bising kota. Luna berdiri. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Bukan uang receh, tapi uang kertas yang cukup besar. Ia menjatuhkannya di depan Bu Ratna. "Ini bukan karena saya kasihan, Bu," kata Luna. Suaranya tegas. "Ini hanya untuk menunjukkan bahwa saya lebih kuat dari Ibu. Saya bisa memberi, sementara Ibu hanya bisa menerima. Saya tidak akan membiarkan Ibu mati kelaparan di jalanan, karena itu tidak akan sebanding dengan penderitaan yang Ibu berikan kepada saya." Luna menatap Arya. "Dan kamu, Arya, kamu melihat ini? Ini adalah akibat dari kepasifanmu. Ini adalah akibat dari membiarkan ibumu menginjak-injak orang lain." Arya mencoba mendekat,
Tangannya terulur. Luna, tolong beri aku kesempatan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Luna menggelengkan kepala. Sudah terlambat. Arya, jembatan di antara kita sudah hancur. Kamu memilih ibumu. Sekarang, nikmati konsekuensinya. Luna berbalik, meninggalkan Bu Ratna yang masih menangis di trotoar, dan Arya yang berdiri mematung, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia telah membalas dendam. Ia telah melihat Bu Ratna jatuh ke titik terendah. Dan ia tahu, babak ini adalah penutup dari penderitaannya. Setelah pertemuan di bawah jembatan layang itu, Luna tidak pernah lagi melihat Bu Ratna. Ia mendengar kabar dari beberapa sumber bahwa Bu Ratna akhirnya dibawa oleh petugas sosial ke panti jompo yang dikelola pemerintah. Ia menolak untuk tinggal di sana pada awalnya, masih dengan sifat kikir dan angkuhnya, namun tidak punya pilihan lain. Di sana, ia hidup dalam kesederhanaan, tanpa kemewahan, tanpa status, dan tanpa kendali. Ia sering mengeluh tentang makanan yang tidak enak atau fasilitas yang kurang, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian, meratapi kekayaannya yang hilang dan kehormatannya yang hancur. Nasib Arya juga tidak jauh berbeda. Setelah kejatuhan ibunya, ia benar-benar sendirian. Ia mencoba membangun kembali karirnya sebagai arsitek, tetapi reputasinya sudah tercoreng parah karena skandal Bu Ratna. Klien-klien besar menjauhinya, dan ia hanya bisa mendapatkan proyek-proyek kecil yang tidak seberapa. Ia terpaksa menjual apartemennya dan pindah ke kontrakan yang lebih kecil. Arya sering mencoba menghubungi Luna, mengirimkan pesan-pesan panjang yang berisi penyesalan dan permohonan maaf. Ia bahkan pernah mendatangi kantor Luna, tapi Luna selalu menolak untuk menemuinya. Suatu hari, Luna menerima sebuah surat dari Arya. Di dalamnya, Arya menuliskan semua penyesalannya. Betapa ia menyesal telah membiarkan Luna diusir. Betapa ia menyesal telah menjadi pengecut. Ia mengakui bahwa ia terlalu takut pada ibunya, dan ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya. Arya mengatakan bahwa ia kini memahami arti kehilangan, dan ia berharap Luna bisa menemukan kebahagiaan. Luna membaca surat itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan amarah. Hanya rasa kosong yang tipis. Ia merobek surat itu menjadi serpihan kecil, lalu membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Luna menjalani kehidupan barunya dengan penuh semangat. Ia tidak lagi tinggal di apartemen sewaan. Dengan kerja keras dan investasi cerdas, ia berhasil membeli sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggir kota, dengan taman kecil tempat ia bisa menanam bunga-bunga kesukaannya. Studio desain grafisnya berkembang pesat. Ia tidak hanya menjadi senior graphic designer di Innovate ADS, tetapi juga memulai proyek sampingan sendiri yang sukses besar. Ia menjadi mentor bagi desainer-desainer muda, dan sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar. Luna menemukan kedamaian dalam kemandiriannya. Ia tidak lagi takut pada siapapun, tidak lagi merasa terancam. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia adalah wanita yang kuat, yang mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali hidupnya sendiri. Ia tidak lagi mencari cinta atau validasi dari orang lain. Ia bahagia dengan dirinya sendiri, dengan pekerjaan, teman-teman, dan kebebasannya. Namun, ada satu hal yang ia pelajari dari seluruh pengalaman ini. Balas dendam memang memberikan kepuasan, tetapi kepuasan itu bersifat sementara. Rasa sakit dan kemarahan yang ia rasakan dulu memang terbalaskan, namun itu tidak sepenuhnya mengisi kekosongan di hatinya. Ia menyadari bahwa fokus pada balas dendam telah menguras banyak energi positifnya. Ia tidak menyesali apa yang telah ia lakukan pada Bu Ratna, karena ia percaya Bu Ratna pantas mendapatkannya. Tetapi ia juga menyadari bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Luna mulai mencari cara untuk menyalurkan energinya ke hal-hal yang lebih positif. Ia menjadi relawan di sebuah organisasi yang membantu wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia berbagi kisahnya, memberikan dukungan, dan menginspirasi mereka untuk bangkit. Ia juga mendirikan sebuah program beasiswa kecil untuk anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu. Sebuah ironi yang manis mengingat kekikiran Bu Ratna.
Hidup Luna kini penuh dengan makna. Ia tidak lagi hidup untuk membalas dendam, melainkan untuk membangun, untuk membantu, dan untuk menginspirasi. Ia telah menemukan kedamaian yang sejati, bukan dari kehancuran orang lain, melainkan dari pembangunan dirinya sendiri. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Kekikiran dan keserakahan, serta kepasifan dan ketidakberanian, pada akhirnya akan membawa kehancuran. Namun, di sisi lain, kekuatan seorang wanita yang diremehkan, tekadnya untuk bangkit, dan kemampuannya untuk membalas dendam dengan cerdas, bisa mengubah segalanya. Luna telah melewati api, dan ia muncul sebagai wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya. Ia telah menutup babak kelam dalam hidupnya, dan membuka lembaran baru yang penuh harapan dan kebahagiaan.